Karena prosesnya yang melibatkan sari tebu itu sampai menjadi MSG itu meliputi proses yang berkali-kali, sehingga ketika MSG itu sudah berubah menjadi kristal, dia sudah menjadi bahan kimiawi. Anda semua pasti kenal dengan MSG kan ya, monosodium glutamat. Ini adalah bahan penambah rasa gurih yang sangat-sangat populer dan barangkali paling populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kebanyakan anak kecil sangat suka dengan makanan yang di dalamnya ada zat penambah rasa gurih ini MSG kan, karena memang membuat selera makan itu jadi meningkat kalau rasa gurih itu ada pada makanan. Sejarah MSG itu sudah sangat panjang, lebih dari 1 abad digunakan di seluruh dunia. 114 tahun yang lalu, seorang ahli kimia namanya Kikune Ikeda menemukan zat ini yang berasal dari processing manufacturing dari tebu, ya, sari tebu, dan kemudian rasa ini menyerupai rasa gurih yang dihasilkan oleh kombu atau rumput laut yang sangat khas yang dipakai sebagai penambah cita rasa gurih pada makanan Jepang. Sejak itu, MSG kemudian diindustrialisasi secara besar-besaran dan kemudian banyak sekali dipakai di makanan-makanan yang menggunakan Chinese food style atau Japanese style atau Asian style. Bahkan di Indonesia pun yang sebetulnya itu penghasil rasa gurih alami itu banyak sekali didapatkan dari bahan-bahan pangan alami, tetapi kita pun juga kemudian jadi terpengaruh oleh penggunaan MSG ini, dan secara masif kemudian hampir seluruh makanan di Indonesia itu menggunakan MSG sebagai zat penambah rasa gurihnya. Sejak pertama kali ditemukan dan kemudian digunakan secara luas sebagai bagian dari kulineri manusia di seluruh dunia dan utamanya di Asia, MSG ini menimbulkan banyak sekali kontroversi. Sebagian orang mengatakan MSG itu baik-baik saja, tidak berbahaya, cukup aman. Tapi sebagian orang juga mempercayai bahwa MSG ini menimbulkan berbagai macam kondisi permasalahan kesehatan yang ringan maupun sampai cukup serius. Dampak negatif dari konsumsi MSG ini sudah banyak sekali dilaporkan di seluruh dunia, terutama juga di Asia. Dan salah satu dampak negatif yang sangat-sangat populer adalah Chinese Restaurant Syndrome. Sedemikian populernya sampai dibuatkan suatu nomenklatur tersendiri. Jadi ini adalah sekumpulan gejala yang meliputi sakit kepala, nyeri dada, rasa terbakar di mulut, gatal-gatal, biduran, nyeri otot, ya, yang dirasakan oleh orang-orang yang sensitif terhadap MSG ini. Dan karena MSG banyak digunakan di restoran-restoran Chinese maupun Japanese maupun juga restoran-restoran Asia lainnya, maka disebutlah nama Chinese Restaurant Syndrome. Setelah penggunaan selama 100 tahun lebih, tentu saja banyak kontroversi yang berkaitan dengan penggunaan MSG ini. Berbagai laporan penelitian sudah dilakukan sepanjang 1 abad ini tentang bagaimana dampak penggunaan MSG itu bagi kulineri orang. Beberapa penelitian mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa MSG ini memiliki dampak kesehatan yang dari mulai ringan sampai cukup serius. Oleh karena itu, banyak penelitian sudah melaporkan tentang efek-efek atau dampak-dampak negatif dari MSG, antara lain terjadinya risiko kardiotoksisitas, hepatotoksisitas, neurotoksisitas, peradangan, berbagai macam kekacauan metabolisme, dan perubahan menuju kepada arah prekanser. Dan oleh karena itu, maka studi atau penelitian-penelitian lebih lanjut sangat-sangat perlu untuk dilakukan. Bagaimana MSG itu dibuat? Jadi MSG yang paling populer, bahan pembuatannya adalah berasal dari sari tebu, ya. Jadi sari tebu itu diproses sedemikian rupa, diproses berkali-kali sampai akhirnya pada proses yang ke-7 kalinya itu didapatkan kristal-kristal yang menghasilkan rasa gurih, dan itulah yang disebut sebagai MSG. Saudara dekat dari MSG yang merupakan hasil dari proses kimiawi industrialisasi dari sari tebu itu adalah gula kristal atau kita kenal sebagai gula pasir. Jadi mereka ini sepupuan, ya. Antara MSG, monosodium glutamat, dengan gula pasir atau gula kristal itu mereka bersaudara, berasal dari satu induk
yaitu dari sari tebu. Karena prosesnya yang melibatkan sari tebu itu sampai menjadi MSG itu meliputi proses yang berkali-kali, sehingga ketika MSG itu sudah berubah menjadi kristal, dia sudah menjadi bahan kimiawi. Ya. MSG yang paling populer di Indonesia itu terbuat dari sari tebu. Sebetulnya MSG itu tidak hanya bisa diproduksi dari hasil processing sari tebu, tetapi juga bisa dihasilkan dari bahan baku yang lain. Misalnya jagung atau bibit. Mengapa rasa gurih atau rasa umami itu begitu populer dan dicari oleh orang sebagai cara orang untuk bisa meningkatkan appetite atau nafsu makannya? Rasa gurih ini sebetulnya adalah rasa baru ya. Kalau dulu lidah itu mencecap 4 rasa saja ya, asin, manis, pahit, dan asam. Kemudian ditambahkan rasa umami atau rasa gurih ini sebagai jenis rasa baru dan sangat disukai oleh kebanyakan orang. Sedemikian senangnya manusia dengan rasa umami atau rasa gurih ini, dan kemudian ditambahkan juga rasa gurih ini bukan hanya berasal dari rasa gurih yang didapatkan dari bahan pangan alam yang diolah, tetapi dari bahan preservatif atau dari bahan penambah rasa semacam MSG ini, itu membuat kemudian orang menjadi ketagihan dengan rasa gurih artifisial ini. Dan ini yang kemudian membuat orang menjadi memiliki nafsu makan yang tinggi dan memiliki rasa tidak punya batas terhadap makanan yang gurih ini, karena menimbulkan rasa kecanduan atau rasa ketagihan. Hal ini kemudian akan memberikan risiko orang menjadi kecanduan dan terlalu banyak mengkonsumsi MSG. Nah, ini saya akan menyampaikan kepada Anda beberapa riset evidence base ya yang dilakukan oleh berbagai peneliti dari seluruh dunia tentang risiko penggunaan atau exposure MSG yang berlebihan ya. Ada beberapa studi yang dilakukan antara lain oleh Singh dan Puspa tahun 2005, Kumar dan Bandari tahun 2013, kemudian EWK dan kawan-kawan tahun 2011. Itu mereka menunjukkan adanya risiko cardiotoxicity atau keracunan jantung terhadap penggunaan exposure MSG yang berlebihan. Kemudian beberapa peneliti yang lain, kurang lebih itu seperti Collison dan kawan-kawan, itu melaporkan adanya risiko diabetes karena penggunaan atau exposure dari MSG yang berlebihan. Barangkali Collison ini mendapatkan simpulannya akibat dari ketagihan dari makanan yang mengandung MSG yang berlebihan, menimbulkan rasa gurih sehingga orang jadi tidak berhenti makan. Karena itu akibatnya mengalami diabetes dan obesitas. Lalu terkait dengan risiko keracunan saraf atau neurotoksisitas ini dilaporkan oleh beberapa peneliti, antara lain ada Izumi dan kawan-kawan tahun 2009, Rivera Carvantes tahun 2014, Swami dan kawan-kawan itu melaporkan tentang adanya bukti terjadinya risiko neurotoksisitas. Kemudian berbagai peneliti yang lain, misalnya seperti Campos dan kawan-kawan tahun 2009, ada Bola tahun 2016, Sadek dan kawan-kawan tahun 2016 itu melaporkan bahwa terjadi adanya penumpukan substrat sisa dari pengolahan MSG di dalam tubuh hasil dari metabolisme itu yang akan meningkatkan risiko dari radikal bebas, dan ini akan mengakibatkan risiko yang besar terhadap kerusakan sel-sel, terutama yang dilaporkan adalah sel-sel otak dan saraf yang meliputi adanya bukti kerusakan hipokampus dan peningkatan beberapa substrat radikal bebas yang berpotensi untuk merusak otak. Ya, terkait dengan risiko terjadinya toksisitas pada jantung atau cardiotoxicity ini juga dilaporkan oleh beberapa penelitian mutakhir ya, evidence based. Jadi MSG yang berlebihan ya, itu akan meningkatkan lipid peroksidasi, kemudian juga meningkatkan radikal bebas, penumpukan radikal bebas pada jaringan jantung, juga akan menurunkan level nitric oxide, yang mana kita tahu bahwa nitric oxide itu adalah senyawa yang melindungi jantung dan pembuluh darah. Dan dengan demikian maka ada risiko orang yang terekspos MSG berlebihan itu akan menderita kerusakan jantung ya. Ini uji-uji ini dilakukan secara preklinis ya, artinya masih perlu dibuktikan dengan uji berikutnya lagi. Kemudian Blood tahun 1969 ini penelitian yang cukup
lama ya, cukup tua ya. Dia menunjukkan adanya resiko exposure pada sel-sel tubuh manusia yang berlebihan terhadap MSG itu akan menimbulkan kerusakan dari pathway metabolisme ya. Jadi akan mengganggu proses metabolisme yang terjadi pada tubuh manusia. Kemudian beberapa penelitian lain seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada WWK dan kawan-kawan tahun 2011 itu dia memberikan warning berdasarkan penelitian preklinis yang dilakukan akan terjadinya risiko hepatotoxicity atau keracunan pada liver. Dan bagaimana itu mekanismenya? Atau mekanismenya seperti apa? Jadi sel-sel liver yang terekspos oleh MSG itu akan memberikan suatu gambaran perubahan morfologi, kemudian perubahan biokimiawi, juga perubahan dari pembuluh darah yang memberikan darah kepada liver. Dan ini yang akan berisiko untuk nantinya akan membuat liver impairment ya, atau kerusakan sel-sel liver itu sendiri. Onolapo dan kawan-kawan itu juga melaporkan adanya risiko exposure MSG yang berlebihan terhadap sel-sel saraf ya. Jadi penggunaan MSG yang berlebihan itu akan mengakibatkan kerusakan dari sistem saraf pusat ya, terutama bagian cerebrum, hipokampus dan cerebellum. Kemudian berbagai macam radikal bebas itu bisa terekspos di otak dan itu akan menambah kerusakan otak akibat dari peradangan yang terjadi. Memang ini penelitian-penelitian yang saya kumpulkan, ada sekitar 14 penelitian yang saya baca ya, jurnal yang saya baca itu semuanya memang masih dalam bentuk studi preklinis. Artinya apa? Penelitian ini masih dilakukan dengan menggunakan hewan coba. Artinya penelitian ini masih belum fix, belum menghasilkan suatu kesimpulan yang fix. Apakah memang betul-betul exposure MSG yang berlebihan kalau diterapkan kepada manusia itu akan mengakibatkan kerusakan berbagai macam organ yang sama dengan apa yang sudah ditunjukkan dari studi preklinis. Tetapi hal yang baik bagi Anda adalah apabila memang ada bukti evidence-based medicine seperti ini, walaupun di level studi preklinis, maka saran saya adalah Anda harus hati-hati juga di dalam penggunaan MSG, apalagi kepada anak-anak yang masih sangat membutuhkan pertumbuh kembang otaknya sampai optimal. Jangan sampai karena penggunaan MSG yang tidak terkontrol akan bisa mengganggu tumbuh kembang otaknya. Dan tumbuh kembang otak yang terganggu pada usia anak-anak itu akan mengakibatkan kerusakan otak secara permanen. Sebetulnya tubuh kita itu nggak memerlukan MSG, tapi yang butuh itu lidah kita supaya kita menjadi nafsu makan jadi meningkat ya, karena dia akan meningkatkan cita rasa dari makanan ya kan, seperti itu. Nah, sebelum ditemukan MSG tahun 1908 itu apakah tidak ada rasa gurih yang bisa diciptakan dari makanan? Sebetulnya banyak sekali. Jadi makanan asli Indonesia itu banyak sekali mengandung cita rasa gurih itu tanpa harus diberikan MSG ya. Contoh misalnya orang Jawa itu suka sekali memasukkan tempe yang udah tua atau yang disebut sebagai tempe semangit ya, karena tempe yang sudah tua itu misalnya dalam olahan sayur lodeh atau berbagai macam sayur yang populer yang lain kan suka tuh dimasukkan tempe semangit seperti itu karena dia akan bisa meningkatkan cita rasa gurih karena memang dia juga mengandung semacam glutamat juga ya dari pengolahan tempe tersebut. Itu juga dengan bahan-bahan yang lain, utamanya adalah yang terbuat dari olahan kacang kedelai ya, tuh misalnya seperti kecap, kemudian tauco ya, tausi ya, berbagai macam olahan, bahkan tahu dan tempe itu pun juga sudah mengandung rasa gurih. Sebetulnya nggak usah harus dikasih MSG lagi ya. Kemudian juga kalau selain di Jawa kita kenal ada tempoyak atau fermentasi dari durian, itu juga menghasilkan rasa gurih. Kemudian kita juga kenal dengan terasi ya, yang bahan-bahan olahan dari udang, itu juga kan mengandung chitosan ya, yang menghasilkan cita rasa gurih ya, seperti yang diberikan oleh MSG. Kemudian kalau kulineri Asia yang lain seperti misalnya Jepang gitu kan, mereka banyak sekali menggunakan rumput laut ya. Rumput laut itu secara alami kan menghasilkan rasa gurih. Kalau kuliner Chinese sendiri ya, sebelum menggunakan MSG
MSG itu ditemukan orang Jepang ya, bukan oleh orang Cina, tapi mereka banyak menggunakan MSG untuk meningkatkan cita rasa masakannya. Sebenarnya mereka itu nggak usah harus pakai MSG juga nggak masalah, karena kan bahan-bahan baku masakan mereka itu sudah banyak sekali mengandung rasa glutamat yang asli. Dari mana itu? Dari jamur ya. Nah, kalau Anda peminat kulineri atau Anda senang dengan dapur ya, masak-masakan di dapur, Anda kan sekarang juga sudah mulai terinfluence dengan penggunaan kaldu jamur, bukan ya? Karena kaldu jamur itu juga mengandung glutamat yang menghasilkan rasa gurih yang setara dengan MSG yang diperoleh dari proses kimiawi dari sari tebu gitu ya. Dan kaldu jamur ini jauh lebih aman dan jauh lebih menyehatkan dibanding dengan MSG kristal. Jadi sebetulnya kalaupun kita tidak mau menggunakan berbagai macam olahan dari jamur maupun olahan dari rumput laut, kita bahkan juga sudah bisa mendapatkan rasa gurih itu. Misalnya dari apa? Misalnya dari tulang ya, misalnya tulang ayam atau tulang daging sapi. Kalau dibikin menjadi kaldu, itu akan menghasilkan rasa gurih yang alami ya. Daging hewan sekalipun juga sudah menghasilkan rasa gurih. Daging udang terutama karena mengandung chitosan utamanya di apa namanya bagian dari udang itu juga bisa Anda olah untuk bisa menjadi rasa gurih ya, pengganti MSG yang jauh lebih sehat. Sebetulnya kalau kita menambah direktori atau koleksi dari bahan-bahan bagaimana cara kita mengolah masakan, itu kan kita sudah tidak usah harus khawatir lagi dengan meningkatkan cita rasa masakan harus dengan menggunakan MSG. Contoh misalnya telur Anda masak ceplok digoreng begitu ya, dikasih garam aja kan udah enak sekali ya, udah asik sekali rasanya kan. Itulah rasa gurih alami yang berasal dari telur yang diolah. Jadi sekali lagi, berbagai penelitian yang tadi saya sampaikan ini adalah suatu bukti ilmiah yang menjadi dasar bagi kita untuk berhati-hati dalam penggunaan MSG. Bukan berarti kemudian harus dilarang, sepenuhnya enggak. Tapi penggunaan yang berlebihan itu yang menimbulkan berbagai dampak kesehatan bagi kita. Dan terutama apabila Anda juga harus tahu bahwa MSG ini bukan bahan alami. Rasa gurih ini bisa kita dapatkan dari berbagai macam bahan-bahan alami.
Sebetulnya tubuh kita